Siapa yang tidak tahu tentang karma? Istilah pembalasan karma atau hukum pembalasan karma sering digunakan oleh banyak orang untuk merujuk pada pembalasan atas tindakan yang dilakukan. Orang Indonesia juga mengenal dua jenis karma, yaitu karma baik dan karma buruk. Tulus dan ikhlas, orang itu akan memiliki karma baik dalam hidupnya. Dan sebaliknya, jika seseorang melakukan kejahatan, menyakiti atau menyebabkan penderitaan, orang itu akan menderita karma buruk dalam hidupnya. Istilah karma sendiri sering digunakan untuk orang yang merasa hidupnya tersakiti atau tersakiti yang berharap agar orang yang menyakitinya akan mendapat karma buruk di kemudian hari. Berikut adalah kata-kata mutiara tentang karma yang bermakna dan pelajaran hidup. Karma memiliki caranya sendiri untuk menyeimbangkan segala hal di semesta. Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Siapa yang menabur akan menuai. Siapapun yang mematahkan hati seseorang akan merasakan sakit yang sama. Balas dendam terbaik adalah fokus ke kebahagiaan diri sendiri dan membiarkan karma mengurus sisanya. Manusia terlalu sombong. Kesombongan adalah karma kita yang paling merepotkan, hambatan terbesar. Anda harus mengimani pada keinginan, takdir, kehidupan, karma, apapun itu. Benar atau salah, ketika saatnya tiba, Anda pasti akan merasakan imbalannya. Karma sering pergi ke orang yang paling kita sayangi. Orang terakhir yang kita harapkan akan menderita. Patah hati itu biasa. Karma buruk adalah hal yang menakjubkan. Bagaimana orang memperlakukan Anda adalah karma mereka, dan bagaimana Anda bereaksi adalah milik Anda. Bagaimana orang memperlakukan Anda adalah karma mereka, dan bagaimana Anda bereaksi adalah milik Anda. Karma masih berlaku bagi mereka yang tidak percaya dengan apa yang telah mereka ciptakan. Kenali keberadaan karma, karena semua tindakan datang kepada pelakunya. Jangan mengecewakan orang yang mencintaimu, karena mungkin suatu saat akan mengecewakan orang lain. Bumerang kembali ke orang yang melemparkannya. Balas dendam itu sia-sia. Siapapun yang menyakitimu harus menghadapi karmanya. Jadilah orang baik dan hal-hal baik akan datang kepadamu. Jangan membalas. Pengkhianat berhak mendapatkan karmanya sendiri. Siapapun dengan kepribadian buruk akan dibalas dengan karma buruk. Berikan kebaikan kepada dunia dan kebaikan akan datang kepadamu. Tersenyumlah saja, karena Tuhan dan alam semesta memiliki kuasa dan cerita dalam hidupmu. Jangan berbangga dengan apa yang Anda dapatkan, jika di balik itu semua ada orang yang tersakiti. Berbahagialah tanpa mengukir luka untuk orang lain. Karma ada. Itu berjalan seiring waktu dan sesuai dengan tindakan setiap orang. Terkadang Anda harus jujur dan membiarkan karma mengambil alih. Orang yang menyakiti Anda adalah seseorang yang bersedia menerima rasa sakit lebih dari Anda sendiri suatu hari nanti. Karma pasti akan membayar.
Kebahagiaan yang datang dari merampas hak orang lain tidak akan bertahan lama. Suatu hari kamu bisa tersenyum, lusa kamu bisa menangis dengan sedih. Kamu berhutang pada dirimu sendiri semua hal buruk dalam hidup. Jadi, jangan salahkan dia atau orang lain jika suatu saat bekas luka yang kamu tinggalkan menjadi milikmu. Tidak perlu menyimpan dendam, cukup tersenyum dan biarkan karma melakukan tugasnya dengan tenang. Karena siapapun yang sakit, itu akan sakit pada waktunya. Biarlah seperti bumi, dukunglah meski terinjak, meski dalam hujan, tetaplah berdiri meski terik, sampai kamu menyadari bahwa jika aku jatuh, kamu juga. Karma bisa menyerang kapan saja dan bahkan bisa lebih kejam dari apa yang diakibatkannya. Karma tidak pernah salah tempat. Dalam cinta, karma memiliki sejarah. Sekarang setelah hilang, akan ada saatnya akan ditinggalkan. Hadiah sesuai dengan pekerjaan. Lakukan yang baik dan semuanya akan baik-baik saja. Lakukan kejahatan dan semuanya akan ada pembalasannya. Waspadalah terhadap hati yang kau lukai. Anda tidak tahu apa yang dia keluhkan kepada penciptanya. Lakukan apa yang menurut Anda cocok, karena pada kenyataannya Anda akan diberi imbalan karenanya. Jika dalam cinta kamu berperan, maka nantinya kamu harus siap menjadi tokoh utama yang diperankan oleh karma. Benda ini adalah rantai, rintangan karma yang mengikat hidupku. Hidup ini menyedihkan. Kemanapun kaki kita melangkah dan kemanapun kita memilih untuk membangun kehidupan kita, pada akhirnya kita akan kembali ke rumah. Kamu bisa menyembunyikan kesalahanmu, tapi jangan menyesal. Kamu bisa bermain dengan dramamu, tapi tidak dengan karmamu. Film manis yang Anda mainkan akan kalah dari masokisme yang menyakitkan. Melepaskan kebencian hanya akan menambah penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain dalam kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Karma tidak atau belum dimulai, namun ada waktunya. Hukum alam itu adil. Suatu hari nanti kau akan ikut terluka. Karma tidak pernah pergi sendiri. Dia tidak pernah pergi. Aku selalu pergi ke belakang dan menunggu waktu yang tepat untuk mengenalinya. Jika seseorang menghancurkan mereka dan menipu mereka, diam dan perhatikan hukum alam bekerja. Tanganmu kotor dan cukup untuk membalas perbuatan jahat. Tidak ada yang pantas menderita, tetapi terkadang giliran Anda. Karma itu rumit. Untuk melayani karma, Anda harus membayar karma baik kepada orang lain. Ketika dia menabur, begitu juga apa yang dia tuai, begitulah cara karma bekerja. Berhentilah mengkhawatirkan apa yang perlu Anda lepaskan, dan fokuslah pada apa yang kau dapatkan. Ingatlah bahwa karma bekerja. Karma itu seperti hujan. Saya tidak tahu kapan itu akan datang. Begitu datang, saya menyesalinya dan membuat hati saya basah. Karma tidak memiliki menu. Anda akan menerima layanan yang layak Anda dapatkan.
Kebohongan hanya menyelamatkanmu sementara, tetapi menghancurkanmu selamanya. Sesungguhnya, mereka yang terluka akan segera terluka. Mereka yang menyia-nyiakan akan membuang-buang waktu. Karma apapun yang kamu terima tidak akan jauh dari drama yang kamu buat selama ini. Hukum filosofis karma adalah untuk memastikan bahwa bola yang dilempar jatuh lagi. Demikian pula, kebaikan dan kejahatan yang dilakukan pasti terbalik. Bahkan, ketika kamu mendapatkan orang yang menyakiti hatimu, dunia tidak akan bisa melihat perbedaan antara kamu dan dia. Jadi tolong, jadilah orang yang baik. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, mengedukasi, serta selalu menginspirasi kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye.